Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menjelaskan tugas 4 yang dimana tentang pengukuran kinerja mesin produksi mockup beserta rumusnya. Pertama, perkenalkan, nama saya Dafarida Aulia dengan NIM J1B020021. Perkenalkan, nama saya Dede Najwaniza dengan NIM J1B020023. Dan saya Dina Yustika Ayudia dengan NIM J1B0020027. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja mesin perajang beserta rumusnya. Pengukuran yang pertama itu merupakan pengukuran daya mesin perajang. Untuk mengukur daya mesin perajang dapat menggunakan peralatan pengukuran daya seperti wattmeter atau kilowattmeter. Pengukuran daya dilakukan untuk mengetahui konsumsi energi yang diperlukan oleh mesin perajang tersebut saat dioperasikan. Adapun rumus untuk mengukur daya atau yang disebutkan dengan P pada mesin perajang dapat dinyatakan yaitu P sama dengan V kali I kali cos theta, di mana P merupakan daya yang satuannya itu watt, dan V sama dengan tegangan listrik atau volt, dan I sama dengan arus listrik atau ampere. Dan cos theta merupakan faktor daya yang merupakan kosinus sudut fase antara tegangan dan arus. Untuk mengukur daya mesin perajang membutuhkan tegangan listrik yang diberikan atau volt, dan arus listrik yang mengalir atau I. Faktor daya atau cos theta juga perlu diperhitungkan, terutama jika mesin perajang menggunakan motor induksi atau perangkat elektronik yang menghasilkan faktor daya yang tidak ideal. Selanjutnya yaitu pengukuran kapasitas mesin perajang. Pengukuran kapasitas mesin perajang umumnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mesin tersebut dapat memotong atau merajang bahan dalam satu waktu. Kapasitas mesin perajang biasanya diukur dalam satuan massa atau volume per unit waktu. Ada rumus umum yang untuk menghitung kapasitas mesin perajang, yaitu kapasitas sama dengan kecepatan dikali efisien dikali waktu, di mana kecepatan adalah kecepatan pergerakan pisau atau alat pemotong dalam satuan panjang per waktu, seperti meter per detik atau meter per menit. Efisiensi merupakan faktor yang menggambarkan efisiensi mesin dalam memotong atau merajang suatu bahan. Efisiensi biasanya berupa persentase. Adapun waktu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pemotongan atau proses perajangan dalam satuan waktu seperti detik ataupun menit. Nah, yang terakhir itu merupakan pengukuran efisiensi mesin perajang. Pengukuran efisiensi mesin perajang ini melibatkan evaluasi kinerja mesin dalam memproses bahan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pengukuran efisiensi mesin perajang melibatkan pengamatan langsung dan pengujian mesin dalam kondisi operasional yang sesungguhnya. Adapun data pengukuran ini dapat digunakan untuk membandingkan kinerja mesin perajang yang berbeda dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi proses perajangan. Untuk menghitung efisiensi mesin perajang terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan, yaitu tergantung pada parameter yang akan diukur. Di mana yang pertama di sini yaitu efisiensi pemotongan. Efisiensi pemotongan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu rumusnya efisiensi pemotongan sama dengan berat produk yang diinginkan dibagi dengan berat bahan awal dikali 100, di mana berat produk yang diinginkan adalah berat total dari produk yang dihasilkan oleh mesin perajang. Adapun berat bahan awal adalah berat bahan mentah yang dimasukkan ke dalam mesin perajang tersebut. Rumus ini menghitung efisiensi dalam menghasilkan produk yang diinginkan dengan membandingkan berat produk dengan berat bahan awal atau berat bahan mentah awal. Nah, yang kedua yaitu efisiensi pemisahan, di mana rumus dari efisiensi pemisahan ini juga dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu efisiensi pemisahan sama dengan berat produk yang diinginkan dibagi berat total produk dikali 100, di mana berat produk yang diinginkan adalah berat produk yang dihasilkan oleh mesin perajang yang dianggap sebagai produk yang diinginkan atau berguna. Sedangkan berat total merupakan berat total semua produk yang dihasilkan oleh mesin perajang, termasuk produk yang tidak diinginkan atau limbah. Dan yang terakhir itu rumus dari efisiensi waktu.
yang dinyatakan dalam persen, di mana rumusnya adalah efisiensi waktu sama dengan waktu produktif dibagi dengan waktu total dikali 100. Di mana waktu produktif adalah waktu yang sebenarnya di mana mesin perajang beroperasi dan menghasilkan produk yang diinginkan. Sedangkan waktu total adalah total waktu yang dihabiskan untuk menjalankan mesin perajang, termasuk dengan waktu ideal, waktu persiapan dan waktu lainnya. Dan rumus menghitung efisiensi mesin perajang ini dalam menggunakan waktu operasional untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Mesin yang kedua yaitu mesin pengering tipe rak, di mana untuk pengukuran efisiensi dari kinerja mesin pengering tipe rak ini dapat dilakukan dengan beberapa metode dan parameter. Salah satu parameter yang umum digunakan untuk mengukur mesin pengering ini adalah efisiensi pengeringan. Adapun rumus efisiensi pengeringan dapat pada mesin pengering tipe rak dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu new sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi M1 dikurangi M0 dikali 100%, di mana new yaitu adalah efisiensi pengeringan dalam persen, M1 adalah massa awal bahan yang akan dikeringkan dalam satuan kilogram, M2 adalah massa akhir beban yang telah dikeringkan ini dalam satuan kilogram, dan M0 adalah massa air yang menguap, satuannya dalam kilogram. Yang selanjutnya yaitu pengukuran kapasitas mesin pengering tipe rak. Pengukuran kapasitas mesin pengering tipe rak dapat dilakukan dengan mengukur volume atau massa maksimum bahan yang dapat dikeringkan oleh mesin tersebut. Kapasitas mesin pengering tipe rak ini biasanya dinyatakan dalam satuan liter atau kilogram. Terdapat dua rumus untuk kapasitas mesin pengering tipe rak ini, yaitu berdasarkan volume dan berdasarkan massa. Yang pertama, berdasarkan volume, itu menggunakan rumus kapasitas sama dengan volume efektif rak dan dikali kepadatan pengisian, yang dimana volume efektif rak ini mengacu pada volume total yang tersedia di dalam rak untuk menaruh singkong. Untuk mengukur volume rak perlu mengukur panjang, lebar, dan tinggi, kemudian mengalikannya. Selanjutnya yaitu untuk kepadatan pengisian, ini mengacu pada beberapa banyak berat singkong yang dapat ditampung oleh setiap meter kubik volume rak. Ini dapat mengacu pada petunjuk penggunaan mesin pengering atau rekomendasi produsen yang dapat diketahui kepadatan pengisian yang aman. Rumus yang kedua yaitu berdasarkan massa, di mana rumusnya itu kapasitas mesin pengering sama dengan massa efektif rak dikali pengisian, yang dimana ini mengacu pada berapa banyak massa singkong yang dapat ditampung oleh rak dan perlu mengetahui batas massa yang dapat ditahan oleh rak tersebut. Kepadatan pengisian ini mengacu pada berapa banyak massa singkong yang dapat diisi per kilogram massa efektif rak. Selanjutnya yaitu untuk rumus mengukur daya pada mesin pengering tipe rak ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P sama dengan Q dikali delta H dikali Rho, di mana P adalah daya dalam satuan unit watt dan Q adalah aliran panas ini dalam satuan kilogram per detik, dan delta H adalah perubahan entalpi atau kalori spesifik ini dalam satuan joule per kilogram, dan Rho adalah massa jenis singkong ini dalam satuan unit kilogram per meter kubik, di mana untuk aliran panas atau Q ini mengacu pada jumlah panas yang diperlukan untuk mengeringkan singkong dalam satuan waktu. Dan kedua yaitu perubahan entalpi atau kalori spesifik. Ini mencerminkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah kelembaban singkong menjadi keadaan kering. Yang ketiga yaitu massa jenis singkong. Ini mengacu pada massa per unit singkong. Yang perlu diketahui adalah massa jenis singkong dalam per meter kubik. Dan setelah mengetahui nilai Q, delta H, dan Rho, ini dapat mengalihkan ketiganya untuk mendapatkan nilai daya dalam satuan watt. Yang terakhir ada mesin penepung. Pengukuran kapasitas mesin penepung melibatkan perhitungan jumlah bahan mentah yang dapat ditransformasi menjadi tepung dalam satu unit waktu. Rumus umum untuk menghitung kapasitas mesin penepung adalah kapasitas sama dengan jumlah bahan mentah dibagi waktu.
di mana jumlah bahan mentah adalah jumlah bahan mentah yang ditepungkan oleh mesin dalam satuan massa waktu. Volume massa atau volume seperti kilogram atau liter. Kemudian waktu adalah waktu yang diperlukan oleh mesin untuk menepungkan bahan mentah menjadi tepung dalam satuan waktu seperti jam, menit, ataupun detik. Rumus ini menghasilkan kapasitas mesin penepung dalam satuan massa atau volume per unit. Yang kemudian ada pengukuran efisiensi mesin penepung, biasanya melibatkan pengujian langsung dengan menggunakan bahan mentah yang representatif. Data yang diperoleh dari pengujian ini kemudian dapat digunakan untuk membanding kinerja mesin penepung yang berbeda dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi. Berikut rumusnya. Yang pertama ada efisiensi penggiling. Efisiensi penggiling 100% sama dengan tepung yang dihasilkan dibagi bahan mentah awal dikali 100, yang dimana tepung yang dihasilkan oleh massa tepung yang dihasilkan oleh mesin penepung. Kemudian bahan mentah awal adalah massa bahan mentah yang dimasukkan ke dalam mesin penepung. Yang kedua ada efisiensi energi. Efisiensi energi dalam bentuk persen sama dengan output energi dibagi input energi dikali 100, yang dimana output energi adalah energi yang dihasilkan oleh mesin penepung, misalnya dalam bentuk listrik atau energi mekanis. Kemudian input energi adalah total energi yang dikonsumsi oleh mesin penepung termasuk energi yang digunakan untuk operasional dan pendinginan. Yang ketiga ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu dalam bentuk persen sama dengan waktu produksi ideal dibagi waktu produksi aktual dikali 100, yang dimana waktu produksi ideal adalah waktu yang seharusnya diperlukan untuk menepungkan bahan mentah menjadi tepung dengan mempertimbangkan kecepatan maksimum dan waktu siklus yang optimal. Kemudian waktu produksi aktual adalah waktu yang sebenarnya diperlukan oleh mesin penepung untuk menepung bahan mentah menjadi tepung. Kemudian ada pengukuran daya mesin penepung. Proses pengukuran besaran daya yang dikonsumsi oleh mesin saat beroperasi. Daya mesin penepung dapat diukur dalam beberapa bentuk tergantung pada jenis mesin dan tujuan pengukuran. Berikutnya adalah rumusnya. Yang pertama ada daya input. Daya input atau P sama dengan tegangan V kali arus yang dilambangkan dengan I, yang dimana tegangan V adalah tegangan listrik yang diberikan ke mesin penepung dalam satuan volt atau V. Yang kemudian arus dilambangkan dengan I adalah arus listrik yang mengalir melalui mesin penepung dalam satuan ampere atau A. Kemudian yang kedua ada daya motor. Daya motor atau pemotor sama dengan torsi dilambangkan dengan T dikali kecepatan sudut dikali omega. Di mana T adalah torsi yang dihasilkan oleh motor dalam mesin penepung diukur dalam satuan Newton meter Nm, dan kemudian kecepatan sudut omega adalah kecepatan rotasi motor dalam mesin penepung diukur dalam satuan radian per detik atau rad per second. Terus rumus ini menghitungkan daya yang dikonversi dari daya listrik menjadi tegangan mekanik oleh motor dalam mesin penepung. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.